SMA Negeri 29 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berlokasi di Jakarta Selatan. Sekolah ini memiliki visi untuk mencetak siswa yang berkarakter, berprestasi, dan berkontribusi. Salah satu bentuk pembiasaan yang mendukung visi tersebut adalah kedisiplinan, khususnya dalam hal kehadiran siswa. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan laporan observasi mengenai kedisiplinan kehadiran siswa kelas 10 SMA Negeri 29 Jakarta. Observasi dilakukan pada bulan September 2025 dengan fokus untuk mengetahui sejauh mana siswa hadir tepat waktu dan bagaimana pengawasan sekolah terhadap hal tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara. Pertama, dengan wawancara kepada guru piket lantai 1 yang setiap hari mengawasi siswa saat masuk sekolah. Kedua, sama Ibu jadi guru piket, bisa nggak sih ngejelasin sedikit aja tentang SMA 29 ini? Jadi biasanya kita kan di sekolah ini batas waktu keterlambatan jam 6:30 ya, 6:30 pagi. Jadi kalau misalnya ada yang datang jam 6.35 atau jam 6.30, kita tuh biasanya ngumpulin siswa-siswa yang terlambat itu di lapangan depan. Sejak kapan ya Ibu menjadi guru piket dan biasanya jam berapa Ibu mulai mengawasi siswa-siswa yang terlambat? Ya, sejak 1 minggu setelah kalian mulai pembelajaran di sekolah. Dan biasanya karena aku datangnya jam 6:10 atau jam 6:15, aku biasanya standby itu kalau misalnya dibutuhin dari jam 6.25 atau jam 6.20 udah di depan nih. Terus kamu boleh tahu nggak sih Bu tentang tanggung jawab Ibu sebagai guru piket di SMA 29 ini gimana? Oke, untuk pagi biasanya kita sebagai guru piket ngawasin yang terlambat. Biasanya habis itu kita nyatetin yang siswa-siswa yang terlambat. Habis itu biasanya kita kalau dia itu tanggung jawab sama siswanya juga, mereka biasa dikasih kayak hukuman kecil karena mereka terlambat. Jadi biasanya kita ngawasin itu. Setelah itu di jam pelajaran kedua kita boleh baru siswanya boleh masuk ke kelas, tapi HP-nya mereka kumpulin dulu. Setelah itu kita tanggung jawab di depan, kita jadi guru piket menerima tamu, kadang kita juga bunyiin bel untuk pergantian mata pelajaran kayak gitu. Baik Ibu, selama Ibu menjadi guru piket, berapa sering sih Ibu menemui nih anak-anak kelas 10 keterlambatan hadirnya tuh? Kalau untuk keterlambatan, sepertinya kalau kelas 10 memang lumayan, cuman tidak sesering biasa yang aku temuin di kelas 11 sama kelas 12. Mungkin kayak beberapa, mungkin satu hari itu bisa sampai 5 atau 6 orang. Tapi besoknya mungkin kelas 10-nya nggak ada. Tapi bisa jadi besoknya lagi, di lusanya bisa jadi ada lagi kayak gitu. Jadi nggak tentu sih buat jumlah siswa kelas 10-nya. Terus aku juga mau tahu nih Bu, biasanya tuh kan anak-anak telat biasanya ada di hari-hari tertentu ya. Itu tuh kayak hari apa aja sih yang dimana mereka suka telat gitu? Biasanya kalau misalnya terlambat itu paling sering tuh alasan mereka tuh kesiangan lah atau macet kan. Jadi mungkin kalau misalnya di rumahnya yang jalurnya itu menggunakan busway atau tempat-tempat yang sering-sering macet kayak gitu, terus biasanya ada event sesuatu terus bikin jalanan macet seperti itu. Nah, mereka itu biasanya keterlambatannya karena itu sih. Gitu, karena jalanan macet, terus ada hari-hari tertentu yang kayak event-event sesuatu gitu, event-event penting itu kadang kayak gitu. Kedua, wawancara dengan beberapa siswa yang pernah datang terlambat untuk mengetahui penyebab keterlambatan mereka. Gue mau tanya nih, bisa ceritain nggak pengalaman Wahda nih saat pernah terlambat ke sekolah gitu? Oke, pengalamannya dulu pernah terlambat gara-gara telat sedikit, terus karena ada perbaikan jalan di Puribeta, terus macet juga di jalan. Gitu. Oke, seberapa sering sih biasanya Wahdan atau itu mengalami keterlambatan gitu? Paling sekali doang. Oke, sekali doang ya. Oke, Sabur. Apa alasan utama lu bisa terlambat ke sekolah? Oke, alasannya karena macet. Tadi kan udah gue bilang macet, Kak. Terus habis itu ada perbaikan jalan.
Udah sih, itu aja sih. Apa ada faktor gitu tertentu yang membuat keterlambatan sering terjadi pada hari tertentu? Apa gimana? Biasanya faktornya di hari-hari Senin sampai Rabu tuh biasanya Transjakarta kalau udah lewat jam 6 itu biasanya penuh banget. Jadi macetnya di situ. Dan yang terakhir, pengambilan data dari absensi kelas-kelas untuk melihat tingkat kehadiran siswa. Berikut adalah data kehadiran siswa kelas 10 pada bulan Juli dan Agustus tahun 2025. Pada bulan Juli tahun 2025 tercatat jumlah ketidakhadiran siswa dari berbagai alasan. Kelas 10-1 dan 10-4 sama-sama memiliki 15 siswa sakit. Kelas 10-2 mencatat 9 siswa sakit dan 10 siswa alfa, sehingga totalnya 19. Kelas 10-3 ada 11 sakit dan 1 alfa, total menjadi 12. Kelas 10-6 memiliki 2 siswa terlambat dan 5 siswa sakit, sehingga berjumlah 7. Kelas 10-7 mencatat 5 sakit, sementara kelas 10-5 tidak ada catatan ketidakhadiran. Sedangkan pada bulan Agustus tahun 2025, data ketidakhadiran lebih banyak tercatat. Kelas 10-4 memiliki jumlah tertinggi dengan total 41 siswa terdiri dari 1 terlambat, 34 sakit, dan 6 izin. Kelas 10-7 menempati urutan kedua dengan total 33 siswa terdiri dari 6 terlambat, 17 sakit, dan 10 izin. Kelas 10-3 mencatat 30 siswa yaitu 19 sakit, 9 izin, dan 2 siswa alfa. Kelas 10-6 memiliki total 17 siswa tidak masuk dengan rincian 3 terlambat, 12 sakit, dan 2 izin. Kelas 10-2 dan 10-5 masing-masing mencatat 13 siswa tidak masuk, sedangkan kelas 10-1 paling sedikit dengan total 8 siswa sakit. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juli ketidakhadiran paling tinggi terdapat di kelas 10-1, 10-2, dan 10-4 dengan dominan alasan sakit. Sedangkan pada bulan Agustus meningkat pesat terutama di kelas 10-4, 10-7, dan 10-3 dengan variasi alasan sakit, izin, maupun terlambat. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan hasil angket yang telah kami sebarkan. Yang pertama ada jenis kelamin. Sekitar 62,5% adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Dengan persentase kelas yang terbanyak adalah dari kelas 10-1. Dan disusul oleh kelas lainnya yaitu ada 10-7, 10-6, lalu ada 10-4, 10-3, dan 10-2, lalu 10-5. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pertanyaannya. Seberapa sering kamu datang terlambat ke sekolah dalam 1 minggu? 95% murid SMA 29 kelas 10 menjawab tidak pernah, dan disusul menjawab 1 kali hingga 2-3 kali. Jika pernah terlambat, biasanya alasan utama keterlambatanmu. Jadi di sini sekitar 27,5% menjawab bangun kesiangan, dan 30%-nya menjawab kemacetan di jalan. Dan sisanya adalah jawaban yang beragam, yang dimana jawaban personal dari tiap anak. Selanjutnya, ada pertanyaan apakah kamu pernah mendapat sanksi karena terlambat? Sekitar 82,5% anak-anak menjawab tidak pernah, dan disusul 10%-nya menjawab pernah. Dan mereka mengatakan bahwa diberi sanksi berupa handphone yang disita sampai jam pelajaran terakhir. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, apa yang biasanya kamu lakukan ketika terlambat datang ke sekolah? Sekitar 82,5% menjawab tidak pernah, dan disusul 7,5%-nya menjawab langsung masuk ke kelas. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil dari angket yang kami buat. Pertanyaan angket ini adalah kehadiran tepat waktu berpengaruh pada prestasi tes. Menurut data angket, tertulis bahwa 47,5% menjawab sangat setuju, dan 17,5% menjawab tidak setuju, dan sisanya yaitu 40% menjawab setuju. Dan pertanyaan berikutnya adalah, guru-guru piket menjalankan peraturan keterlambatan dengan tegas. 32,5% menjawab sangat setuju, 5% menjawab tidak setuju, 60% menjawab setuju.
dan ada sebagian kecil persentil yang. Dan dari hasil wawancara dengan guru piket lantai 1, diketahui bahwa sebagian besar siswa kelas 10 hadir tepat waktu, meskipun masih ada beberapa yang datang terlambat setelah bel berbunyi. Lalu, hasil wawancara dengan siswa yang pernah terlambat menunjukkan bahwa keterlambatan biasanya disebabkan oleh transportasi, jarak rumah yang jauh, serta kebiasaan bangun siang. Sementara itu, data dari absensi kelas-kelas memperlihatkan bahwa tingkat kehadiran siswa kelas 10 tergolong baik, meski setiap hari ada sejumlah kecil siswa yang tercatat terlambat. Dan berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan kehadiran siswa kelas 10 SMA Negeri 29 Jakarta sudah cukup baik. Namun, masih ada sebagian kecil yang perlu ditingkatkan lagi. Sebagai saran, sekolah diharapkan terus memperketat pengawasan kehadiran, siswa diharapkan lebih disiplin dalam mengatur waktu berangkat, serta perlu adanya motivasi atau apresiasi bagi siswa yang selalu hadir tepat waktu. Demikian laporan observasi ini dibuat, semoga bermanfaat untuk meningkatkan kedisiplinan siswa SMP Negeri 29 Jakarta.